Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bahas sesuatu yang seringkali lebih susah ya daripada ngejar deal, yaitu tahu kapan harus berhenti, mundur. Dorongan buat terus maju itu kan kuat banget, tapi yaitu langkah mundur kadang malah yang paling cerdas. Betul, betul. Kita akan bedah nih sinyal-sinyal penting, kerangka berpikir dari para ahli negosiasi, ada studi kasus juga, biar bisa bantu Anda memutuskan kapan lanjut, kapan bilang, nggak dulu, terima kasih. Tepat sekali. Momentum itu, bisa menyesatkan sekali. Tujuan kita hari ini ya memberi Anda semacam kacamata objektif lah. Untuk melihat kapan sebuah deal, semenarik apapun kelihatannya di awal, sebenarnya udah nggak layak lagi. Udah waktunya mundur. Oke. Nah, hal paling fundamental pertama, ini ditekankan banget sama Kalinen dan rekan-rekannya, itu menetapkan batas mundur, walk away point yang jelas. Dan ini harus sebelum negosiasi mulai panas ya, harus ditetapkan duluan. Sebelum mulai ya? Iya, ini mencakup harga maksimal pastinya, tapi juga kondisi-kondisi non-finansial yang absolut, yang nggak bisa ditawar lagi. Oke. Kuncinya apa? Fokus pada standalone value. Nilai intrinsik dari apa yang Anda incar. Tanpa, ini penting, tanpa terlalu optimis dengan potensi sinergi masa depan. Yang ya belum tentu kejadian kan? Iya ya, sering kejebak di situ ya, mikirin sinerginya bakal bagus banget, padahal intinya belum tentu. Persis, ini butuh disiplin dari awal memang. Oke, mari kita dalami ini sedikit. Punya batas jelas, krusial biar nggak kebawa arus, setuju. Tapi gimana cara mastiin penilaian kita, terutama soal stand-alone value tadi, itu beneran objektif? Nggak bias gitu sama keinginan kita sendiri biar deal ini jadi. Nah, itu pertanyaan bagus. Caranya, coba bentuk tim penilai kecil, yang independen. Mungkin dari divisi lain, atau orang yang kurang punya ikatan emosional lah sama deal ini. Oke, semacam devil's advocate internal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Mereka bisa jadi rem objektif. Bantu validasi asumsi, terus ingetin lagi kriteria awal kalau diskusi udah mulai kemana-mana. Ngomongin validasi nih, seringkali kan due diligence itu kesannya cuma ya udah cek angka keuangan aja, laporan laba rugi, neraca, gitu-gitu. Tapi kayaknya ada yang lebih dalam dari itu ya, lebih strategis. Bukan cuma verifikasi data doang. Anda mesti uji tuh logika bisnis di balik deal itu secara kritis. Bener nggak sih asumsi dasarnya? Kokoh nggak? Contoh klasik nih yang jadi, mimpi buruk lah buat banyak CEO. Kasusnya akuisisi Safeway terhadap Dominick's. Oh, pernah dengar sekilas? Gimana tuh? Di atas kertas kelihatannya bagus, nambah pangsa pasar kan? Tapi realitanya, investigasi strategiknya lemah. Mereka gagal lihat misalnya ketidakcocokan model bisnisnya. Terus ada potensi perlawanan dari serikat pekerja. Dan yang fatal, penolakan konsumen sama merek Safeway. Wah. Akibatnya, ya rugi besar. Karena due diligence-nya nggak cukup dalam secara strategis. Jadi bukan cuma angka salah hitung, tapi asumsi bisnis dasarnya yang keliru ya? Betul. Atau contoh lain, Bridgepoint waktu mau beli Fruitco. Investigasi mereka itu melampaui laporan keuangan. Mereka gali terus dan nemu fakta penting. Skala global ternyata nggak relevan buat bisnis itu. Regional malah lebih penting. Terus, profitabilitas pasarnya lagi turun. Dan lagi, ketergantungan pada 2 pelanggan besar aja. Ini kan risiko tinggi. Wow, oke. Nah, temuan-temuan strategis kayak gini bukan cuma angka ya, yang akhirnya bikin mereka, bijak memilih mundur. Menarik banget. Jadi menggali lebih dalam, mempertanyakan asumsi dasar, itu bisa mengungkap ranjau darat yang fatal ya? Nggak kelihatan di permukaan. Oke, tadi kita lihat faktor eksternal, due diligence. Tapi seringkali penghalang perbesarnya malah ada di dalam diri kita sendiri ya, di pikiran kita. Ada nggak sih jebakan-jebakan psikologis internal gitu yang perlu kita waspadai banget? Wah, banyak. Dan ini sering nggak disadari. Bias kognitif ini seperti diingatkan oleh Lovalo, Sebenius, dan pakar lain, sering banget menjerumuskan. Ada beberapa yang utama nih. Pertama, bias konfirmasi. Itu yang gimana? Kita itu cenderung nyari bukti yang mendukung keinginan kita. Kalau kita pengen deal ini jadi, ya kita cari-cari alasan kenapa ini bagus. Info yang sebaliknya diabaikan. Ya. Mencari pembenaran ya? Betul. Terus ada terlalu percaya diri atau overconfidence. Kita ngerasa, gampang lah nanti diperbaiki masalahnya. Atau,
wah sinerginya pasti dahsyat kalau di tangan kita. Padahal belum tentu. Melebih-lebihkan kemampuan sendiri? Iya. Nah yang ini juga sering banget nih. Kekeliruan biaya hangus, sunk cost fallacy. Oh, ini yang sayang udah terlanjur gitu ya? Nah, itu dia. Ada bisikan berbahaya di kepala kita. Aduh, udah habis waktu banyak nih. Udah keluar biaya riset. Masa mundur sekarang? Justru saat pikiran ini muncul, alarm mundur Anda harusnya bunyi paling kencang. Karena keputusan harusnya lihat ke depan, bukan ke belakang. Oke, catat. Sunk cost fallacy. Bahaya. Ada lagi? Ada lagi persepsi partisan. Kita cenderung lihat pihak kita itu lebih baik, lebih benar, lebih fair. Pihak lawan, wah pasti ada maunya, nggak jujur. Gitu. Ini jelas menghambat penilaian yang jernih kan? Susah lihat validitas argumen mereka atau kelemahan posisi kita sendiri. Benar juga ya. Jadi kita harus sadar sama bias-bias ini biar keputusannya lebih jernih, lebih logis. Bukan cuma karena harapan atau ego. Tepat. Nah, elemen terakhir yang nggak kalah fundamental, ini ditekankan banget sama SEBI News, adalah BATNA Anda. BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Betul. Sederhananya, kalau deal ini nggak jadi, apa sih pilihan terbaik yang Anda punya? Apa alternatifnya? Oke. Dan nggak cuma BATNA kita, penting juga coba perkirakan BATNA pihak lain. Kalau BATNA Anda ternyata lebih menarik daripada tawaran yang ada di meja sekarang, yaitu sinyal kuat buat mundur kan? Ngapain ambil yang lebih jelek? Masuk akal. Sebaliknya, kalau tawaran Anda ternyata lebih buruk dari BATNA mereka, ya jangan kaget kalau mereka yang, memilih pergi. BATNA ini dinamis ya, bisa berubah seiring waktu dan informasi baru. Tapi gimana kalau kita ngerasa BATNA kita lemah? Nggak punya alternatif lain yang bagus gitu. Apa berarti kita harus terima aja apa adanya? Nah, ini penting. Tetap krusial untuk tahu BATNA Anda secara realistis, selemah apapun itu. Dan yang paling penting, lindungi BATNA itu. Jangan sampai langkah negosiasi Anda malah ngerusak alternatif yang Anda punya. Contohnya perusahaan kimia Kanada yang disebut Sebenius Linitering, Andi. Gimana tuh ceritanya? Mereka terlalu cepat ngasih eksklusivitas negosiasi ke satu pihak. Akibatnya, pintu buat penawar lain jadi tertutup. Nah, itu kan sama aja melemahkan posisi tawar mereka sendiri. Melemahkan BATNA mereka. Harusnya nggak gitu. Oke, jadi tahu BATNA itu satu hal, melindungi dan bahkan memperkuatnya itu hal lain yang sama pentingnya ya. Wah, pembahasan yang sangat mencerahkan ini. Jadi bisa dibilang kemampuan buat mundur dengan tepat itu gabungan dari banyak hal ya. Punya batas yang jelas dari awal, investigasi yang dalam dan strategis, waspada sama jebakan pikiran sendiri, dan paham betul apa alternatif terbaik kita kalau deal ini nggak jadi. Betul sekali. Intinya, mundur itu bukan tanda kegagalan. Sama sekali bukan. Seringkali, itu justru keputusan strategis yang paling cerdas. Cuma ya itu, butuh disiplin, butuh objektivitas, dan keberanian. Apalagi kalau tekanan dari kanan-kiri buat closing the deal itu kuat banget. Nah, lantas apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar kami? Apa yang bisa dibawa pulang? Mungkin ya, sebagai refleksi penutup aja nih. Coba Anda ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda secara sadar memilih untuk nggak melanjutkan sesuatu, bisa negosiasi, proyek kerjaan, mungkin komitmen pribadi malah. Karena Anda sadar saat itu ini bukan langkah terbaik, meskipun mungkin rasanya sulit atau mengecewakan saat itu. Apa sih pelajaran yang bisa Anda ambil dari pengalaman itu? Tentang cara Anda sendiri mengambil keputusan di bawah tekanan, atau saat Anda mungkin udah mulai terbawa momentum? Renungan ini bisa jadi sangat berharga loh buat keputusan-keputusan Anda ke depan.